Oke, lu bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Pada video kali ini aku mau membahas tentang cara anjir. Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Nggak kerasa ya, ini sudah masuk hari Selasa lagi. Nah, dan waktunya buat konten lagi. Oke, di konten kali ini aku mau membahas tentang cara belajar auditori. Jadi, apakah itu dan bagaimana bergunanya untuk kamu yang mungkin memiliki cara belajar seperti ini? Nah, ini akan aku bahas, tapi kita intro dulu, oke? Jadi, cara belajar auditori adalah salah satu dari 3 cara belajar manusia. Nah, yang pertama yaitu ada visual. Visual itu adalah ketika kita menggunakan penglihatan. Yang kedua auditori ini yang mau kita bahas. Yang ketiga kinestetik. Kinestetik adalah gerak. Jadi seseorang belajar dengan cara dia nyambi bergerak. Nah, untuk auditori atau audio ini sebelum kita mulai kita masuk ke sebuah permasalahan dulu. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu aku mencari hal ini karena ternyata banyak orang, banyak anak-anak, banyak murid yang mengalami suatu kesulitan dalam dia belajar. Umumnya adalah gini, seseorang menggunakan cara orang visual. Jadi orang yang tipenya auditori menggunakan cara visual. Dengan cara dia kalau membaca buku ya baca terus lama berjam-jam gitu. Nah ini yang menyulitkan orang auditori. Orang auditori jadi cepat bosan dan akhirnya dianggap sebagai orang yang bermalas-malasan. Nah ini perlu disadari ya. Ya sebenarnya aku mengalami hal ini sih. Ada sedikit ganjalan juga karena mungkin aku baru tahu sekarang, nggak dari dulu-dulu gitu. Kalau aku dari dulu-dulu mungkin aku lebih suka untuk belajar ya. Karena aku suka metode itu. Nah, jadi auditori itu apa? Auditori adalah cara belajar seseorang atau mudahnya yaitu menangkap sesuatu itu mudahnya dengan audio atau pendengaran. Nah, pokoknya sesuatu yang menyangkut tentang audio, suara yang berhubungan dengan pendengaran. Nah, inilah yang mudah masuk ke orang-orang auditori ini, bro. Nah, lalu jadi untuk anak-anak yang mungkin ya, kamu lihat saudaramu atau lihat temenmu gitu, rasanya kalau suruh belajar itu susah banget, terus pengennya dengerin lagu terus ya, itu coba aja dicek, barangkali dia adalah seseorang yang memakai auditori. Nah, kalau ada pertanyaan nih, misalkan apa-apa harus pakai audio gitu, berarti kita nggak bisa untuk membaca dong, bro. Ya, ini suatu pertanyaan yang cukup uh, pernah aku tanyakan juga sih, sering sih. Nah, ternyata gini, kita tetap bisa dengan membaca. Cuman umumnya orang yang menggunakan auditori, itu ketika membaca sesuatu itu mulutnya berbicara. Jadi dia nggak cuma nerawang, nggak cuma melihat aja, tapi ketika dia membaca sesuatu mungkin dirasa kurang paham ya atau gimana. Kok membaca sesuatu terus rasanya ngeblank gitu. Biasanya umumnya orang auditori itu akan mengucapkan hal tersebut supaya nyantel. Jadi walaupun aku nggak tahu aku orang auditori awalnya, aku sebetulnya sudah menjalankan hal tersebut. Jadi ketika aku sedang membaca sesuatu, aku kurang paham atau apapun itu, aku umumnya membicarakan apa yang aku baca tersebut, aku omongkan supaya lebih nyantol. Nah, hal ini yang menjadi salah satu ciri-ciri
daripada orang auditori juga. Dan kita lanjut. Untuk membaca itu bisa kan tadi yang pertama itu, lalu yang kedua ketika kita memang untuk tugas yang cukup rumit, cukup sulit, dan kita harus melakukan hal tersebut. Misalkan kita harus nulis selama berjam-jam, kita harus membaca buku selama berjam-jam. Itu kan capek banget ya rasanya ya. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Kita sukanya dengan mendengar, tapi kita harus dengan membaca, dengan visual. Nah, ini hal-hal yang cukup menyulitkan ya bro. Tapi gini, ada salah satu solusi yang mungkin bisa aku tawarkan, yaitu dengan cara ketika kita sedang membaca atau menulis atau apapun yang nggak kita sukai, bukan dari indera pendengaran, nah kita bisa dengan cara membersamai itu ya. Jadi ketika kita sedang melakukan hal tersebut, kita juga mendengarkan musik. Misalkan seperti itu, karena kita suka dengan musik, kita suka dengan hal-hal yang berbau pendengaran atau audio, kita bisa dengarkan musik juga ketika kita melakukan hal-hal yang visual, misalkan seperti itu. Nah, cuman musiknya ini dipilih musik yang santai ya, yang damai, yang tenang, supaya tidak merusak konsentrasi kita, supaya nggak buyar. Nah, gitu ya bro. Jadi mungkin sekian yang bisa aku sampaikan tentang cara belajar orang auditori. Dan untuk kamu yang mau berdiskusi, silahkan di kolom komentar atau bisa kirim email atau DM aku. Dan mungkin gitu aja. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan ini. And kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya, and see you. Thank you.